There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di channel aku. Teman-teman gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah oke teman-teman, ini aku mau share lagi rutinitas harian aku sebagai ibu rumah tangga dengan 2 anak. Nah ini aku tadi habis subuhan ya. Sekarang aku langsung lanjut mau aktivitas. Ini tuh udah jam 5 subuh. Ini aku buka-bukain dulu horden-hordennya, pintu-pintunya. Masya Allah ini tuh seger banget gitu ya udaranya. Pengen banget gitu keluar rumah, cuman udah mepet ya waktunya. Jadi ini aku langsung aja buru-buru mau ke dapur buat nyiapin bekal, terus lanjut lagi nyiapin anaknya berangkat sekolah, gitulah ya pokoknya. Ini aku buka-bukain dulu, kalau enggak tuh biasa kelupaan gitu kalau udah sibuk aktivitas, nanti tahu-tahu udah terang gitu ya, udah siang. Ini aku beresin dikit-dikit. Ini ruang tamunya juga belum aku sapu sih semalam, nanti aku sapu-sapu. Nah oke, sekarang aku mau langsung aja ke dapur buat nyiapin bekal. Ini tuh aku tiba-tiba kepikiran gitu teman-teman, kayaknya mau nyiapin bekal yang agak beda gitu. Teman-teman pasti ngakak deh nanti ngelihatnya, bener-bener nggak ada persiapan sama sekali, jadi di luar dari ekspektasi teman-teman pastinya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Semoga aja idenya sih bagus gitu ya. Cuman kalau aku yang bikin jadinya ya kayak gini deh. Ini aku perdana kayaknya nyiapin bekal yang nggak tuplek-tuplek gitu loh. Biasa kalau teman-teman lihat kan aku kan bikin bekalnya ya udah dituplek aja nasinya, lauknya gitu ya. Nah ini aku sok ngide aja gitu. Ini pertama aku bikinin dulu roti bakar dikasih isian coklat kayak gini. Pokoknya ini tuh teman-teman harap maklum aja lah ya. Tadi aku gilingnya pakai gelas. Tadi cari-cari apa ya gimana gilingnya. Karena nggak punya apa sih itu namanya spring roll ya. Nah itulah. Terus ini aku dadar telur, nanti langsung dicampur sayurannya, kasih wortel, kasih buncis, jangan lupa juga kasih garam, kaldu jamur. Ini tuh rencananya aku mau bikin sushi ala-ala gitu loh guys. Ini tuh edisi memperibet diri sih sebenarnya ya teman-teman. Biasa kan dituplek aja gitu ya nasi, ya udahlah kasih dadar telur gitu. Ya udahlah ya sekali-sekali bikin surprise buat Mas Raka. Aku bilang Mas Raka nanti bukanya di sekolah aja bekalnya, ibu bekalin lucu lah pokoknya gitu, enak gitu. Terus dia jadi penasaran gitu kan. Terus pulang-pulang deh heboh banget, Kakak tahu ibu bakal apa, bikin sushi kan. Iya sushi, aku bilang sushi apaan kayak gini. Tuh dadar telur aja nggak ada bulat-bulatnya, coba ya Allah. Tapi anaknya ternyata happy banget teman-teman. Dah kayak gitu aja lah pokoknya. Ini aku kasih nasi, kasih saus tomat, nggak ada pakai nori-norian, anaknya nggak suka, jadi nggak usah yang aneh-aneh biar kemakan. Udah ini langsung aja disusun. Asli pokoknya aku salut banget lah buat ibu-ibu, buat teman-teman yang nyiapin bekal anak-anaknya yang kreatif-kreatif, yang lucu-lucu. Itu nyiapinnya dari jam berapa? Ini aku aja dari jam 5 rasanya udah keteteran banget ya. Untung aku dibantu suami sih mandiin masyarakatnya, jadi nanti aku tinggal pakein baju. Dan itu satu lagi apa? Coba tusukan gigi. Aku nggak punya tusukan estetik teman-teman. Asli pokoknya ini atau aku ngakak banget deh sepanjang bikinin bekalnya ya. Lanjut ini aku pakein bajunya. Hari ini dia olahraga. Kalau pakein baju olahraga tuh enak satset gitu ya. Tapi kalau udah pakai seragam tuh lama banget, belum atribut-atributnya gitu. Ini tuh udah hampir jam 6. Dia tuh jam 6 udah harus berangkat ya. Jam 6.25 tuh udah harus di sekolah. Kalau pakai motor sih aman lah 15 menitan gitu. Cuman kalau pakai mobil tuh pasti telat sih. Lumayan jauh sih ya jarak rumah
ke sekolahannya Mas Raka tuh. Nah kemarin yang nanyain Mas Raka tuh gampang gak sih bangunnya. Nah makanya itu dia tuh kebetulan emang susah banget banguninnya teman-teman. Padahal biasa malamnya udah aku atur gitu ya, jam 9 udah harus tidur, tapi tetap bangunnya tuh emang susah dia tuh. Jadi kadang tuh bangun jam 5.45 gitu baru bangun. Nah itu langsung lah pokoknya set mandiin segala macemnya gitu ya, beres-beresnya, kemas-kemasnya. Makanya itu deh aku kayak kejar-kejaran banget kalau udah pagi-pagi tuh. Untung ini adiknya belum bangun. Biasanya aku tutup dulu pintunya gitu biar dia nggak kebangun. Kalau dibuka pintunya tuh dia pasti keluar gitu, pasti bangun. Nanti jam 7 baru deh aku bangunin gitu ya, biar enak lah gitu satu-satu ini ngurusin anaknya. Nah ini udah mau berangkat anaknya, ini aku sekalian nyapu-nyapuin teras. Sebenarnya aku termasuk yang agak enteng kali ya, karena nggak ada aktivitas antar jemput anak sekolah. Kadang kan itu ya yang bikin emak-emak agak ngeluh tuh, karena antar jemput anak sekolah tuh waktunya habis-habis di jalan gitu kan. Pulang-pulang udah capek gitu, mau masak, mau beberes rumah lagi gitu. Makanya sebisa mungkin aku minta tolong suami dulu lah gitu yang antar jemput masyarakatnya gitu ya. Jadi aku di rumah bisa fokus ke angkanya, terus bisa disambi juga, kadang masak pagi, kadang sambil ngedit video juga. Kalau nggak gitu tuh aku nggak tahu lagi lah teman-teman gimana bagi waktunya ya, mau ngurusin anak, beberes rumah sama ngedit video. Jadi aku sekarang ngedit video itu kan pagi-pagi ya, voice overnya sih kalau ngeditnya tuh bisa malam-malam gitu, tapi kalau voice overnya sekarang aku udah nggak bisa lagi malam gitu, rasanya udah capek banget. Jadi aku pagi-pagi tunggu deh angka tidur pagi gitu. Tapi intinya aku mager juga sih teman-teman. Karena rempong gitu ya, harus bawa-bawa deh angka gitu. Belum lagi kalau dia tidur kan kasihan ya dibawa-bawa gitu. Tapi tuh memang ada sih ya sebagian yang seneng aja gitu antar jemput anak sekolah, berasa refreshing gitu katanya ya. Nanti sambil nunggu tuh bisa nongki-nongki gitu. Kadang sesekali aku jemput masyarakat tuh ngelihat ibu-ibu udah pada ngumpul-ngumpul gitu kan di kantin, ngobrol-ngobrol gitu. Senang sih aku ngelihatnya, kadang kepengen juga gitu ya. Enak kali ya gitu, nggak mikirin rumah terus gitu. Berasa kayak nggak punya beban gitu ya teman-teman. Sementara aku aja tuh kadang mau ikutan jemput masyarakat tuh tunggu udah bener-bener selesai gitu kerjaan rumah, tunggu udah bener-bener nggak ada kerjaan lagi lah gitu. Kalau teman-teman di mana nih? Aku kadang pengen gitu ya jemput masyarakat gitu, pakai mobil, jadi biar nanti sekalian pulangnya bisa jalan-jalan atau ke mall kek gitu ya. Tapi itu cuma ekspektasinya aja teman-teman. Ujung-ujungnya tuh mikirnya aduh enak nih leyeh-leyeh di rumah gitu, me time di rumah gitu. Nggak tahu deh, aku tuh semenjak nikah punya anak itu mikirnya tuh me time-nya enakan di rumah aja gitu ya. Kadang ngumpul sama teman-teman, sama sahabat-sahabat aku pun ujung-ujungnya kita nyantai di rumah gitu sambil leyeh-leyeh atau sambil makan, bikin cemilan gitu-gitulah. Emang udah bukan masanya kali ya buat nongki-nongki gitu. Oke, nah lanjut, ini aku habis mandiin di angka, ini udah jam 7-an gitu. Tadi aku ngeliat taman seuprit aku, lihat kan? Aku tuh bener-bener udah nggak bisa ngerawat, jadi aku tuplek aja semua tanaman di sana. Tapi malah jadi subur gitu loh teman-teman. Ya mungkin Allah yang ngerawat gitu ya. Karena jadi kena sinar matahari, kena hujan langsung gitu. Kalau kemarin di teras kan syukur-syukur 2 hari sekali aku siram gitu. Aku tuh senang sih sebenarnya sama yang hijau-hijau gitu ya, healing banget gitu ngelihatnya. Cuman untuk saat ini tuh bener-bener udah nggak kerawat kali ya. Nah jadi nanti ajalah dulu gitu, pengen nambahin tanaman-tanaman juga. Ya udahlah nanti ajalah dulu gitu. Oke, nah ini habis mandiin di angka, aku mau kasih sarapan dulu. Nah biasanya tuh kita main-main dulu sebentar, nanti jam 9 gitulah dia tidur lagi teman-teman. Jadi ini tuh salah satu cara aku juga ya teman-teman, biar tetap waras di rumah. Kan ada tuh yang nanyain gimana sih Bun biar gak bosen gitu sama aktivitas di rumah, ngurusin anak, ngurusin rumah gitu ya. Pokoknya aktivitasnya itu aja, gimana caranya gak capek-capek gitu ya.
Jadi aku cuma bisa usahakan ngatur waktunya ya, antara ngurusin anak, ngurusin rumah gitu, jadwal anak-anak sih ya terutama. Nah kayak Deangka nih, dia kan jam 7 ya aku bangunin, nanti jam pokoknya mandi, makan, main, nanti jam 9 dia tidur pagi kan. Nanti bangunnya jam 11-an, jam setengah 11 gitu. Nah jadi nanti jam tidur siangnya tuh sama-sama masnya jam 1-an, masnya kan pulang jam 12 tuh. Tapi kalau dia bangun subuh, nah itu biasanya bentrok tuh, selisih gitu jam tidur siangnya, yang ujung-ujungnya aku jadi nggak bisa ikutan tidur. Jadi gimana nih caranya biar aku bisa ikutan istirahat juga gitu ya, biar punya waktu me time juga sebentar gitu. Jadi akunya sih yang usahakan ya gimana cara konsisten gitu ngatur jadwal anak-anak gitu sama urusan rumah. Oke, nah teman-teman, ini Diangkanya udah selesai makan, dia mau ngemil pisang. Aku hibur dulu kan sebentar situ, aku mau beresin kamar, taunya dibuntutin dong. Emang nggak bisa banget ya. Pokoknya tuh kemana-mana dibuntutin terus deh sama nih bocil. Itu sambil makan pisang. Terus ini aku mau beresin kamar dulu, kita sambil jawab pertanyaan aja ya. Ini aku udah bingung mau ngomong apa, mana videonya panjang banget ini 19 menit. Semoga teman-teman gak bosan ya nontonnya. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Justin Agustina. Gimana Mbak Ica dulu ambil keputusan buat udah nggak kerja, di rumah aja jadi ibu rumah tangga? Alasan terkuat Mbak Ica apa? Soalnya aku sampai sekarang masih LDM sama suami, gara-garanya aku masih nggak yakin kalau mau nggak kerja. Nah iya benar, jadi itu keputusan aku. Maksudnya udah pilihan aku lah gitu ya. Setelah nikah tuh aku nggak mau kerja. Tapi itu teman-teman bukan berarti aku nggak mau cari uang. Cuman aku nggak mau kerja aja di luar atau di kantoran gitu. Jadi sebelum nikah tuh kan aku udah jualan online juga gitu ya. Maksudnya aku tuh sebelum memutuskan itu juga udah ada kayak gambaran aja gitu, nanti kedepannya aku seperti apa gitu, gimana biar bisa tetap menghasilkan walau di rumah gitu. Aku diem di rumah tapi bukan berarti aku nggak usaha buat cari tambahan gitu ya. Dan buat teman-teman yang beranggapan enak lah karena suaminya udah punya kerja tetap gitu ya. Nah kalau teman-teman yang ngikutin aku lama kayaknya tahu nih cerita-cerita aku dulu di awal nikah tuh kita seperti apa. Nah ditambah lagi awal nikah aja tuh kita udah numpuk tuh hutang ya, gara-garanya ya kita modal nikah sendiri, terus belum lagi biaya lahiran dan biaya hidup, langsung pindah ke rumah sendiri. Ya tahulah ya teman-teman, semuanya tuh kita emang usahakan sendiri, apalagi kalau bukan dari hasil ngutang gitu ya. Jadi kalau dibilang berkecukupan karena suaminya udah kerja tetap, itu nggak menjamin sih ya teman-teman. Tapi karena akunya udah karena udah pilihan aja gitu, dan aku tuh kebetulan orangnya juga kekeh gitu. Selagi aku bilang bisa, itu kayak pasti bisa gitu loh. Bisa nih cari uang dari rumah, pasti bisa lah gitu. Nah itu tuh pasti aku tuh emang kekeh gitu orangnya. Dan alasan lainnya karena aku udah capek aja sih ya teman-teman kerja. Dan kebetulan aku tuh pas kuliah tuh kan aku struggle banget ya, istilahnya tuh kuliah kerja gitu ya. Jadi kayak ngerasa jenuh gitu kerja sebelum waktunya kan gitu. Nggak tahu sih manja atau apa, tapi emang itu yang aku rasain gitu. Aku kayak aduh jenuh banget gitu loh, kayak muak banget gitu. Aku mau kerja lagi gitu, mau ngajar sana ngajar sini gitu kan. Ya udahlah aku mau di rumah aja gitu, mau cari cara lain lah buat cari uang gitu. Dan alasan lainnya lagi banyak sih ya, alasan di balik itu tuh banyak ya teman-teman. Jadi bukan karena simpelnya aku nggak mau aja udah gitu. Dan inner seal aku juga, dulu aku kecilnya kan ini ya, ditinggal orang tua kerja gitu. Orang tua harus kerja di mebel gitu kan dulu tuh. Jadi aku tuh harus diasuh sama bibi aku, sama mbah aku. Bener-bener dari kecilnya tuh kan nggak sama orang tua gitu. Dan ya teman-teman ngerti lah ya rasanya seperti apa. Jadi aku tuh kayak nggak mau lagi meneruskan itu ke anak-anak aku. Jadi aku pengen merubah
itu semua gitu. Jadi ya itulah keputusan aku. Oke, nah lanjut ya teman-teman, ini aku mau susunin dulu baju-baju. Tadi tuh ada baju-baju yang udah aku lipet-lipetin, terus tapi ada sebagian yang habis di laundry gitu. Yang kemarin aku weekend arisan tuh kan nggak sempet nyuci ya, jadi aku laundry gitu sebagian. Yang baju-baju ini sih apa namanya, yang harus dilipetin gitu loh, yang harus di setrika gitu loh, aku laundryin. Tadi juga di belakang udah nunggu ya baju-baju buat dilipetin, udah aku cuci, cuman belum aku lipet-lipetin, nanti aja. Biar nggak numpuk, ini disusunin dulu. Aku tuh part paling mager sebenarnya nyusunin baju-baju ke lemari ya teman-teman. Mager aja gitu. Jadi kalau udah disusunin ke lemari, kalau udah kosong di kamar ini nggak ada lipetan-lipetan, itu biasanya aku langsung rajin lagi tuh buat nyuci baju, buat lipetin baju gitu. Tapi kalau udah numpuk kayak gini tuh aku biasanya mager tuh buat nyuci lagi, karena kan bakalan numpuk gitu. Oke, nah udah selesai. Tadi baju yang besar-besarnya belum aku masukin, soalnya diangkat di kamar masih tidur ya. Aku nggak berani buka pintu kalau dia tidur tuh, takut kebangun gitu. Nah tuh dia udah tidur kan. Jadi udah habis nyusu itu aku tinggal aja gitu teman-teman. Aku tutup pintunya dan biasa dia langsung tidur sendiri. Ini aku mau nyusunin baju tapi takut berisik, jadi nanti aja. Nah ini anaknya udah bangun, ini aku mau nyusunin baju-baju. Males banget gak sih ngelihat tumpukan baju bapak-bapak ini yang gak pernah rapi. Kalau itu baju-baju aku di bawah itu sih dimainin sama Deangka ya. Dia tuh udah tahu kan buka tutup lemari tuh ditarik-tarikin gitulah. Gak pernah rapi pokoknya susunannya. Tapi kalau baju suami ini kan gemes banget ya, bukan karena anak-anak tapi karena orang dewasa nih yang nggak bisa banget ngelihat susunan rapi gitu. Kadang mau masukin baju sedikit aja tuh males banget gitu, ngelihat susunan lamanya aja udah berantakan kayak gimana. Oke, nah teman-teman, kayak ginilah yang penasaran ngelihat. Kemarin tuh banyak banget yang penasaran karena saking aku nggak pernah lagi record nyusunin baju-baju ya. Kayak biasa aja teman-teman. Dulu-dulu kalau teman-teman ngikutin juga sering ya aku videoin gitu. Cuman kalau sekarang-sekarang aku tuh udah mager. Aku tuh kan kayak orangnya harus rapi banget gitu ya susunannya. Nah, cuman kalau sekarang-sekarang aku udah mager, soalnya Deangka udah pinter gitu ngeberantakinnya. Ya udahlah dirapikan, nanti di acak-acak lagi gitu. Ya udah aku biarin aja susunan di bawah-bawah itu. Terus aku ada satu lemari lagi kalau yang untuk baju-baju harian aku. Nah ini tuh untuk baju-baju yang pergi-pergi gitulah, sama baju-baju pak suami, baju-baju kerjanya gitu. Baju aku sih yang banyak ya. Di lemari satunya yang di belakang pintu itu ada satu loker, itu untuk baju-baju harian aku gitulah teman-teman. Nah ini nih bentar aja aku rapiin, nanti udah acak-acak lagi tuh sama Deangka. Nah ini dia tuh langganan Deangka, ini tuh tempat mainnya Deangka, sampai jebol tuh lemari-lemari aku ya, Masya Allah. Deangka nih aku heran banget lah, perasaan dulu masyarakatnya nggak sampai yang ngerusakin barang gitu, tapi Deangka ini udah hobinya ngeberantakin gitu ya, bongkar-bongkar dan ngerusakin barang lagi. Ampun deh. Nah ini satu loker tuh baju-baju harian aku, baju-baju tidur pokoknya gitulah. Di lainnya tuh ada selimut-selimut, ada arsip-arsip, pokoknya itulah numpuk di satu lemari itu. Oke, nah lanjut lagi, nih aku masak, udah kesiangan nih. Bentar lagi jam makan siang Deangka. Jadi ini aku masak yang simple aja. Aku mau bikin ikan pindang kalau di sini bilangnya, atau ikan kuah kuning gitu. Ini juga sering banget sih aku share ya. Ya masakan aku ini lagi deh. Ini gampang banget, simple. Tadi bumbunya bawang merah, bawang putih, jahe dan kunyit sama serai. Udah tinggal cemplung-cemplung aja ini ikannya. Tambahkan garam, kaldu jamur, udah selesai deh. Ini aja lah pokoknya buat anak-anak aja yang penting ya. Kalau suamiku tuh makan siangnya udah dari kantor. Kalau aku juga gampang kan, aku juga lagi diet, jadi
ya ditahan-tahan dulu lah nafsunya gitu. Oke, nah ini udah jadi. Nah nggak lama masyarakatnya pulang dan ini kita lihat ya, katanya sisa satu karena udah ambruk bun gitu, jadi nggak mau dia makannya. Oke lah ya. Oke deh teman-teman, segitu aja video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa cek description box aku ya untuk link-link barang yang ada di rumahku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.